Selamat malam Wibu Taci dan selamat datang di podcast Obrolan Bawang. Wah, wah. Oke. Perkenalkan gue Syafiq aka Info, tukang nulis yang tidak terkenal. Dan gue masih mahasiswa yang tidak tahu kapan lulus. Misteri ya itu, Pik. Misteri ya. Itu misteri. Semoga cepat lulus saja, Pik. Amin. Ya, Doakan saja, moga-moga tahun depan sih. Dan bersama gue ada gue Arman, aka Full Rain, biasanya gambar di Twitter, freelance artist, tapi istilahnya itu yang lebih tepat itu pengangguran profesional. Oke. Ini kita mau ngapain nih, Man? Ini konten tentang apa sih sebenarnya nih? Ya, jadi di podcast ini kita mau intinya sih mau ngobrol seputar perwibuan dunia otaku gitu kan. Bisa ngebahas anime lah, manga, game, musik mungkin, J-pop dan semacamnya gitu kan, atau mungkin juga drama-drama gitu kan, dunia drama. Banyak drama. Ya benar sekali. Dan lain-lainnya, pokoknya sesuatu hal yang berhubungan sama dunia otaku dan perwibuan. Siap. Nah, ini berhubung ini episode pertama nih. Gimana kalau misalnya kita perkenalan aja dulu? Maksudnya ceritain dulu aja awal kita terjun di dunia perwibuan ini gimana? Benar ya. Benar sih. Kita awal ini ya, Pik. Kita jadi wibu itu lu gimana, Pik? Kalau gua sih sebenarnya dari SD, dari biasalah karena anak kecil pasti kan udah nonton anime waktu di TV dulu. Ya sama, aku juga kayak nonton Dragon Ball, nonton Naruto, One Piece, atau Tsubasa mungkin, Conan dan sebagainya. Cuman saat itu kan kita cuman kayak sebagai gue suka nih nonton kartun, cuman belum mengerti istilah seperti itu ya, man ya. Jadi kayak cuma sekedar suka hingga akhirnya waktu zaman itu kan nonton. Kalau lu gimana? Itu lu zaman itu juga udah nonton kan pasti? Aku kalau SD udah mulai paham sih anime dan itu segala, cuman ya masih cuman nonton apa yang ada di TV. Iya, cuman itu sih unik sih. Aku dulu soalnya waktu kecil masih nganggep semua kartun itu sama. Jadi kayak SpongeBob itu tak samain kayak sejenisnya One Piece itu aku samain ya kartun. Gitu ya makanya. Aku dulu kan karena waktu SD itu ya bisa dibilang nolep ya. Ya mainnya di dalam terus, nggak boleh keluar gitu. Jadi mau ya. Jadi kerjaanku itu karena belajar juga bukan hobi. Jadi sebagai besar waktu ya itu aku nonton TV kan, apa yang ada di TV, pokoknya kalau kartun ku tonton. Jadi dari situ kan terekspos sama kartun-kartun yang lebih untuk umur yang lebih di atas gitu kan. Yang udah joknya lebih gimana ya gitu ya, kayak Gintama gitu. Joknya kan udah mainnya meta. Udah beda itu. Ini anime gitu loh, udah ada awareness-nya itu. Udah ada awareness. Itu dari SD udah kayak dulu di Space Tune itu ada Digicara gitu. Aku dari waduh. Dari SD juga bahkan tontonan cewek juga aku tonton gitu. Barbie itu juga aku tonton dulu saking ini apa aja ya, saking nonton apa sajanya ya benar. Kalau gue belum segitu sih. Gue masih yang sebatas yang shonen biasa sih. Cuman ya itu, tahu gue waktu kecil masih nganggap semua kartun itu sama. Ya meskipun anime memang kartun, cuman maksudku kartun secara general gitu loh. Hingga aku akhirnya SMA itu ketika aku mulai menyadari ketika temanku itu pada nonton anime di suatu pelajaran lah, pelajaran kosong gitu kan. Nonton anime, terus gue akhirnya penasaran, akhirnya aku ikutan. Nah di situ mulai aku tahu sih, wah ini yang gue suka tuh ini nih, ini yang benar-benar gue suka akhirnya. Itulah saat aku sadar ketika aku jadi wibu. SMA kelas 2 kalau nggak salah. Kalau gimana, Man? Apa dari nonton SD itu udah langsung tahu lu
Wibu kah? Sebenarnya kan dari SD itu udah paham anime, manga gitu kan. Ya ibaratnya cuman waktu itu kan masih ngandelin TV, terus internet kan masih iya benar. apa ya, lu download MP3 aja setengah jam gitu setengah jam anjir. Jadi kan ya mentok-mentok baca manga dulu kan, nggak tahu masih bisa download anime itu kurang apa, nggak tahu. Sama speed apa internetku dulu di rumah juga nggak punya apa, nggak yang Speedy, Telkom Speedy atau IndiHome. Speedy ya benar jam segitu Dulu kan nggak punya itu, jadi aku cuma bisa lewat apa paket data HP itu loh. Dulu waktu SMP, aku SD aku jadi inget ya dulu apa, tapi mungkin buat lain kali aja ya. Kayak hentai pertama ya. apa nggak itu tuh nanti saja ini apa manga pertama yang aku cari di internet itu R18 nya Naruto. Ya so ya bagus juga, baru inget juga itu kalau aku One Piece tapi lanjut balik ke topik yang balik itu nanti itu obrolan selanjutnya saja. Gimana? SMP ya kelas 2 apa kelas 3 ya aku baru apa pertama kali apa ke warnet gitu kan. Speednya lumayan ini apa di warnet di depan kompleks perumahanku gitu kan. Speednya lumayan, bisa buat download anime kan. Itu dari SMP udah itu ya. SMP sih, itu SMP. Aku kan waktu itu kan udah sering baca manga, terus sama ini apa? Aku dulu bikin game JRPG. Aku suka main game JRPG kan. Ya. Ada apa? Namanya RPG Maker. Yang masih 8-bit itu ya, masih 8-bit itu. Iya. Ada software namanya RPG Maker gitu kan, buat bikin game JRPG. Aku dulu gabung komunitas itu. JRPG itu kan isinya wibu semua kan. Rata-rata jadi dari situ apa? Awalnya dengan mereka kadang senpai di situ di grupnya ngobrol tentang anime, download di sini, fansub ini. Dari situ apa mulai ngecek. Di sini tuh tempat download anime. Ada tuh sub Indonesia gitu kan. Dari situ aku pertama kali itu apa, karena masih bingung kan mau download anime apa, aku penasaran apa, nyari di Google gitu kan apa best anime of all time. Seriusan aku nyari gitu kan apa, terus nemunya Death Note waktu itu. Death Note dia tuh termasuk best of all time juga Death Note. Jadi Death Note ya. Jadi pertama kali download itu Death Note. Terus ya dari situ kan lama seru nih download anime apa. Aku dulu kan kalau misalnya film-film Hollywood itu minta sama omku yang downloadin, aku nggak ngeh gitu loh di mana dapat file film gitu. Rupanya gini tuh download sendiri apa film, tapi aku downloadnya akhirnya nggak mesti nunggu dikasih gitu loh. Jadi bisa download anime sendiri, apa yang aku pengen bisa aku tonton. Jadi lu punya power sendiri ya. Dari situ mulai download banyak anime perlahan. Dari Death Note ke Keon. Ini jemplang banget. Jemplang banget. Death Note langsung ke Keon. Karena emang sudah dari apa ya, dari zaman dari kecil. Dari kecil ya. Iya. Dari Dikicara juga dah. Dikicara dari ada moe ya, benar. Iya. Kalau aku dulu yang membuat aku akhirnya jadi wibu tuh malah anime Sakuraso no Pet no Kadujo. Sakuraso. Jadi teman-temanku pada nonton itu. Sakuraso itu klasik sih, itu best of zamannya itulah. Best zaman itu masih best sih. Zaman itu emang masih terkenal ya, slice of life, harem dan sebagainya gitu. Cuman yang sebenarnya yang buat aku benar-benar tertarik untuk nonton anime itu tuh si karakter Shinama Shiro-nya loh. Itu unik sih. Berarti saat itu sih kan aku emang suka baca cerita ya, bukan cerita Jepang dok, dari cerita Korea, dari Jepang, dari Thailand, Indonesia juga. Nah cuman belum pernah ketemu karakter seperti itu. Jadi disitulah ketika gue akhirnya demen sama anime sih, gara-gara karakternya unik gitu. Karakter apa ya istilahnya itu, archetype anime banget gitu loh.
dere-dere gitu kan. Itu kan di apa, di literasi manapun itu hampir tidak ada yang seperti itu, seperti Sinama karakter kayak gitu jarang ada. Ya benar sekali. Jadi disitulah saya jatuh cinta dengan. Jadi kalau saya ditanya waifu gue pertama ya itu udah Sinama Shiro itu. Lalu gimana Mas? Apa ada gak sih karakter yang membuat lo apa jadiin waifu pertama gitu? Kalau bisa dikit-dikit lagi ya. Kayak waifu yang apa? Yang bisa kayak dideklar sebagai waifu itu, aku mulai paham waifu itu ya Mugi sih. Cuman iya benar. Cuman kalau karakter yang apa tertarik kayak jatuh cinta gitu ya yang apa? Bisa dibilang hampir romantically in love gitu aja sih. Aku inget banget dulu Vanille dari Final Fantasy. Final Fantasy 13 itu. Padahal aku nggak pernah main gamenya, cuman apa ngeliat trailer gamenya, cutscene-nya gitu kan. Ya suka aja sama karakter desainnya. Oh ya kalau misalkan itu kalau misalkan emang suka sih sebenarnya dari dulu juga ada sih karakter yang aku suka. Kayak jenisnya Hinata dari apa dari Naruto kan. Aku juga demen suka. Udah suka sih dari kecil, cuman ya itu sih bener. Saat itu belum nyadar aja, saya itu belum nyadar kayak cuma sekedar anak kecil yang suka karakter kayak gitu doang sih, belum yang nganggep itu seorang keras gitu kan, masih ya karakter yang gue demen nih karena malu gitu aja. Belum kenal konsep itu ada juga sih dulu kayak gitu. Dulu itu Eureka dari Eureka 7. Aku suka si Eurekanya sama kayak lu jatuh cinta sama Sinama Shiro, aku juga apa Eureka itu kan kalem, diem kudere banget ya. Eureka 7 gue demen itunya apa openingnya ya, Anohi kawashita yakusaku gitu, gue demen banget aja sama Eureka 7 musiknya top tier itu apalagi opening pertama itu, tuh saat itu sih gue dengerin itu terus sih. Enggak, maksudnya gue nontonnya bukan waktu saat Eureka-nya apa Eureka 7-nya rilis, cuman akhir-akhir SMA apa awal kuliah loh gue baru nonton Eureka 7 dan gue langsung jatuh cinta dengan opening lagunya, langsung gue setel terus. Eureka 7 itu dulu kan di Global TV ya tayang. Oh iya toh, pernah tayang. Iya, aku inget banget aku benci dendam sama Global TV karena nayanginnya habis maghrib kan. Itu habis maghrib. Kok tumben banget? Iya, anime habis maghrib. Nayanginnya habis maghrib, sementara habis maghrib itu aku jamnya belajar ngaji. Makanya aku benci banget sumpah. Oh iya bener. Tapi aneh juga. Kalau bolos ngaji. Iya bakal dimarahin demi nonton Eureka. Kadang bisa bolos ngaji, tapi aku dulu kan TV-nya pakai parabola itu loh, tahu kan? Ya, pakai TV satelit itu. Ya. Jadi hujan asik, nggak usah ngaji. Gara-gara hujan hilang sinyal, nggak dapet TV-nya. Jadi gak dapat dua-duanya anjir. Pahala gak dapat. Keseruan juga gak dapat anjir. Ya udah. Aku nggak tahu ya zaman-zaman itu SMP kah? Aku nggak tahu ya zaman-zaman gitu ya. Eureka 7 itu SD kalau nggak salah. SD kelas 5 atau kelas 6 gitu loh. Iya. Oh iya, aku mungkin terakhir nonton bener-bener kayak nonton kartun Jepang ya, anime waktu SD tuh mungkin mentok kelas 5 kayaknya. Habis itu kelas 5 sampai SMP aku enggak sama sekali enggak nonton. SMA kelas 1 aku sama sekali enggak nonton. Baru SMA kelas 2 aku balik nonton. Itu kayak seingatku sih seperti itu. Jadi ada rentang waktu sekitar 5 tahun aku tanpa anime sama sekali dulu. Yaitu saat-saat dimana saya merasa bebas. Karena sekarang jadi malah terkekang dengan anime, ini gue bingung juga. Dulu di Trans TV itu juga ada ini, Pik. Apa? Ada apa?
ada Cowboy Bebop Oh movie-nya. ya, Cowboy Bebop. Nah, itu pernah tayang. Terus Evangelion juga Ya, pernah. Evangelion pernah juga. Oh. Pernah tapi cuma 1-2 episode kalau nggak salah. What the hell? Ngapa? Iya, Satu episode? nggak tahu mungkin karena yang apa? Mikirnya oh ini seri terkenal di luar kayaknya bagus. Tanpa di-review akhirnya ditayangkan. Gitu. Begitu diperhati, oh rupanya nggak aman. Gak aman banget, what the fuck. Itu sebenarnya bukan anak-anak juga, Evangelion. Nah, itu kan dari kita kan udah ngobrol gimana apa pertama kita jadi suka anime gitu kan. Jadi, udah berapa tahun jadi wibu Pik? Sekitar oh ya gue dari Sakurasa 2014 ya. 13 kayaknya. 13 kayaknya. 6-7 tahunan kan. Nah, dari 6-7 tahun ini ada nggak apa anime yang apa sampai sekarang jadi favorit of all time lu gitu? Aku benci mengatakannya, tapi aku akan menjawabnya. SAO. Sword Art Online. Ya maaf. Kecewa. Gue selama 7 tahun menjadi wibu dan menonton mungkin lebih dari 200 judul show anime. Gue masih jatuh cinta dengan Sword Art Online. Apa ya? Gue waktu pertama kali nonton Sword Art Online tuh kayak bener-bener langsung bawa gue ke dalam game. Aku paham sih. Sampai sekarang aku juga apa ya? Gak ada yang bisa nge-capture feeling waktu lu pertama kali nonton SAO. Iya, benar. Itu apa? Kayak ada perasaan kayak take me to the game. I want to escape this reality. Semacam itu. Ya, cuman kualitasnya. Apa sebenarnya SAO itu writingnya itu begitu lu pikirin gitu loh baru hancur. Cuman kalau itu sih buat di enjoy sih sebenarnya nggak masalah. Cuman itu sih aku mau nambahin dikit yang benar-benar buat aku tergila-gila dengan seri SAO sebenarnya tentang SAO-nya sendiri. Jadi yang episode 1 sampai 13 doang. Yang tentang Alo, tentang GGO, tentang alicization ini, tentang apapun. Sebenarnya aku enggak terlalu demen malah. Jadi yang benar-benar gue kulik terus itu tentang yang di end card-nya itu. Gue baca manga progresif, gue baca manga yang apa ya? Gue lupa satunya apa. Itu pokoknya yang tentang end card doang. Sampai gue beli buku novelnya yang pertama buat ceritain tentang yang end card-nya. Jadi yang benar-benar buat gue jatuh cinta end card ya. Jadi gue masih menunggu 2022 supaya gamenya bisa rilis dan gue bisa ikutan dalam perjuangan itu. Iya sih, 2 tahun lagi kayaknya udah gak bisa sih. Apalagi ada COVID gini, oke, semakin tidak bisa ada game seperti itu di tahun 2022. Sialan memang. Kalau lu gimana, Man? Lu berapa tahun juga lu? Aku mau jawab Monogatari tapi Monogatari series ya. Sebenarnya Kizumonogatari itu ya yang paling dekat ke favorite of all time sih Kizumonogatari part 3 spesifik. Kizu itu yang 3 ya. Gue belum nonton. Itu movie-nya yang prequel. Part 3 movie-nya specifically yang paling favoritku sih. Kalau gue itu ya. Favorit banyak ya. Apa? Oh iya, maksudnya banyak favorit banyak ya. Soalnya kalau misalnya Monogatari series yang ku tonton baru pakai Monogatari sama apa? Yang Nisei. Sama Nisei Monogatari benar-benar. Gue cuman baru nonton itu sih. Lalu kenapa? Kenapa lu bisa menyebut itu anime yang paling lu favoritkan? Apa yang buat lu suka gitu? Apa ya? Karena ya dari segi story itu Kizumonogatari itu memberi konteks keseluruhan series Monogatari gitu. Ya saya prequelnya ya. Saya kan awalnya. Iya, itu ngasih konteks ke hubungan antara Araragi sama Kishot, terus
karakter Araragi gimana dia sebelum ketemu Kishot sama sesudah Kishot perubahannya itu loh. Terus itu secara analisis ya. Terus ya secara horninya karena itu tentang waifu. Karena literally movie-nya tentang waifu. Kishot itu. Semua scene Kishot di situ best ya, bisa di screenshot itu. The best. Saya benar-benar. Kizumonogatari itu yang itu gak sih yang ada adegan berantem di tengah lapangan Iya itu. Oh itu. Iya. Yang bunuh-bunuhan tapi hidup lagi. Iya itu. Oh itu. Monogatari. Oh itu. Kayak gue perlu nonton sih. Ya, kalau yang dekat sama Kizumonogatari ya wajib nonton Vivek. Iya. Itu kalau lu udah nonton Bakemonogatari, nonton Kizumonogatari aman kok. Masih nyambung ya. Soalnya karena emang sebenarnya didesain dari novelnya itu habis Bakemonogatari, Kizumonogatari baru Nisumonogatari. Oh gitu. Urutan rilis novelnya itu. Jadi kalau lu dari Bake langsung ke Kizu aman, nggak ada yang susunan story aneh gitu. Meskipun secara kalau animenya adaptasi animenya agak telat, tapi telatnya itu ya sebenarnya. Nah ya tapi karena kalau telatnya itu ya telat rilisnya itu karena pembuatan filmnya itu loh perlu berapa tahun gitu loh, saking lamanya. Saya emang aksinya gitu banget loh. Ya bukan cuma dari segi animasi sih, filmnya itu bener-bener avant-garde, bener artistik kayak banyak influence dari filmmaker indie art house gitu loh, dari filmmaker Prancis. Yang referensinya berarti yang lama mungkin. Referensinya itu out there udah sumpah. Oh iya. Emang kan si Monogatari series kan memang punya style storytelling yang beda gitu kan. Kalau style animasinya kan style soft banget ya. Ya soft banget. Nah, bayangin style Monogatari itu sendiri stylenya udah out there gitu kan. Udah di luar sana. Dari luar udah benar-benar out of the box gitu. Out of the box Kizumonogatari itu stylenya itu, tapi ditambah lagi boxnya udah diinjek-injek gitu. Udah bukan di luar lagi ya, udah gak ada boxnya malah. Udah bukan. Oh iya. Tapi dapet gitu ya, emosi di filmnya itu dapet sumpah. Oke. Kayak lu ngerasain terornya Araragi begitu waktu pertama kali ketemu Kishot itu. Epic sih menurut. Makanya karena banyak faktor itu yang bikin Kizumonogatari salah satu anime yang lu anime favorit of all time gitu. Ya mungkin gue perlu nonton juga sih. Saya berarti tadi lu ngomong kan lu nonton Kizumonogatari salah satunya karena ada Kishot, berarti waifu lu Kishot nih. Iya. Itu yang waifu sekarang ya, sampai sekarang masih ya. Oh iya. Gue nggak punya waifu of all time ya. Gue kayak setiap season berpindah-pindah waifu saya. Season now movie. Iya, gue nggak setia, Nggak setia ya. Nggak setia, Cuman kalau misalnya gue suruh sebut sih, biasanya kebanyakan dari seri Kankol. Tapi gamenya bukan yang animenya, dari seri Kankol. Itu banyak banget karakter yang gue demenin di situ. Bahkan gue punya 4 figur kalau nggak salah. 3 apa 4 figur itu dari Kankol semua. 3 ding, yang satunya kecil. Ada Kashima, terus lupa. Ya itulah pokoknya semuanya dari Kankol. Dan bahkan figur pertamaku juga dari Kankol, namanya Murasame. Itu kalau misalnya bisa sebut karakter yang paling gue demen sih mungkin itu sih, mungkin Murasame sih. Murasame dari Kankol itu. Cuman juga demen-demen amat. Ya cuman kayak kalau suruh sebut satu ya itu. Teman gak demen-demen amat. Gue tuh kalau teman seasonal, selalu seasonal. Mungkin lu belum ketemu yang di atas gitu. Oh wait. Cuman gara-gara kan gue seasonal ya, dan gara-gara ini
SAO Alicization juga season ini. Gue jadi balik lagi temen sama Asuna. Oh, Asuna, kalau ada satu hal yang bisa kupuji dari SAO itu Asuna. Asuna. Yeah. Cuman ini Bang yang di yang di Alicization Asuna agak disia-siakan Bang. Agak kecewa aja. Aku ngarep apa dari SAO? Ya maaf. Ya kenapa guys gak balik di Aincrad aja sih ya? Kenapa beda-beda game sih bencinya? Ya kan haramnya Kirito perlu nambah. Lalu anime season ini ada ada tonton man? Nggak ada. Belum ada ya. Oh ya apa soalnya aku juga beberapa tanya teman-temanku ibu yang udah lama ya tentunya, yang udah sekitar 5 tahun 6 tahun lebih gitu. Apa seringnya udah mulai agak bosen ya nonton anime ya. Tapi masih baca manga tentunya. Kayak masih mengkonsumsi segala bentuk perwibuan. Cuman malah minus anime malah seringnya ya. Ya apa? Soalnya kan apa ya, begitu lu udah lama di dunia perwibuan itu, anime itu agak gimana ya? Bukannya kebanyakan itu ya itu kurang lebih mirip gitu loh. Jadi lu dan apa anime itu kan biasanya adaptasi dari ada source materialnya gitu. Iya pasti ada banyaknya adaptasi ya, kan? Ya. Biasanya kan kecuali original anime. Iya. Tapi kan original anime jarang ya. Jadi kalau bisa beberapa kan banyak, kalau udah lama itu kan kalau bisa ngikutin source materialnya ngapain? Oh yang aslinya ya, originalnya sekalian. Oh iya benar. Yang ini Alicization pun juga dari manga. Gue pernah baca manganya, gue malah gak tertarik sama. Cuman malah kenapa gue nonton animenya ya gue juga bingung. Iya benar. Lalu Papa kalau misalnya sebut waifu ada berapa man? Lu cuma tadi nyebutnya Mugi ya? Mugi sama Kisot doang ya? Dulu Mugi, tapi karena Keon di masa lalu gitu. Iya tuh So Yesterday ya. Yang waifu Kisot sih, cuman Kisot aku sekarang. Iya toh. Gue kalau misalnya lu nanya gue waifu gue siapa aja, gue bisa nyebutin. Gue bakal nulis satu list Itu banyak itu banget. bukan waifu. Itu lu cuman horny. itu cuman horny on. Bangsat. Karena itu sih bener apa, gue hampir setiap show mungkin aku bisa nyebut satu waifu. Itu yang buat gue tidak setia. Yeah. Lo ada gak sih man, ada anime yang dari dulu pengen lu tonton tapi belum sempat lu tonton, ada gak sih? Gimana? Ada gak sih lu ada satu anime yang sebenarnya lu pengen tonton cuman belum kesampaian, belum sempat lu tonton, ada gak sih? Apa ya? Gak ada sih. Masa sih? Kalau lu nanya itu beberapa bulan yang lalu, jawabannya jelas ada. Apa? Legend of Galactic Heroes. Oh, lawas banget. Cuman udah aku tonton sih. Iya, udah aku tonton, jadi sekarang sih nggak ada sih. Gue banyak malah bah. Yang malah yang terkenal yang pengen gue tonton sebenarnya. Kayak jenisnya Code Geass, Steins Gate, apa yang oh iya, Full Metal iya, Full Metal Alchemist juga termasuk, iya benar. Itu dulu gue pengen nonton cuman belum kesampaian. Ada juga Kekaishi itu gue nonton waktu SD, belum sempat ketonton langsung. Kekaishi itu di Antv ya kalau nggak salah. Mungkin soalnya dulu aku cuma nonton sekilas, dan yang buat aku ingat Kekaishi pun gara-gara ada karakter ceweknya itu, si Tokine Yukimura kalau nggak salah namanya. Iya, gue demen karakter itu, cuman habis itu gue nggak nonton lagi. Jadi yang membuat gue pengen nonton Kekaishi ya gara-gara keikat karakter satu itu. Iya, lu nyebut itu aku jadi keinget ini sih, apa dulu demen karakter ini Usada Pekora. Bukan Usada Pekora. Bukan. Peko. Itu benar. Usada Hikaru. Oh, Usada Hikaru. Dari apa itu? Dari Digi Carat. Oh, dari Digi Carat. Itu salah satu saudara pertama yang kulihat.
Oh tapi saya agak potong dikit ya. Gue ngomong-ngomong tentang Usada, gue jadi inget kan gue kemarin ini ikut seminar, salah satu seminar lah ya di kampus lah ya. Itu pembicaranya namanya Usada, Bang. Dokter Usada. Gak perlu gue sebut gitu ya. Pokoknya salah satu guru besar di UGM, nama depannya Usada. Gue langsung pengen ketahuan sih. Kira Usada Pekor lulusan Jepang lagi, kirain di Jepang ngapain. Ya ngebahas VTuber nanti aja Pi. Oh iya sih, benar-benar kayak itu bakal jadi satu segmen tersendiri ya. Bahas event pun ya, untuk episode depan ya. Nah, Ya nanti aja ya, ini kan masih gimana awal kita jadi wibu gitu, sejarah kita jadi wibu. iya. Ngomong bentar, ngomong apa ya, kok aku lupa ya. Iya, kita kan udah ngomong-ngomong tadi kan kita udah ngomong apa soal anime favorit kita nih, Rick. Gimana soal manga? Lu Manga sering baca kan? pasti. Oh, manga. Mungkin Manga pertama favorit. Manga favorit ya. Manga favorit. Aku juga benci mengatakannya, cuman bagi yang tahu ya, Oyasumi Punpun adalah manga yang paling kufavoritkan. Susah Pik. Kalau ya sebut pun itu gimana ya? Itu kayak bukan di dunia otaku gitu loh. Iya Kayak sih, itu experience tersendiri gitu loh. Iya, itu experience sendiri. Itu emang Lu itu di luar bentuk-bentuk perwibuan biasanya emang. Iya, soalnya saking bagusnya dan ceritanya itu nggak ada sangkut pautnya sama Perwibuan perwibuan. Sih kalau ya sebut aku gue tadi kangen Nggak nonton bisa. baca itu lagi. nggak bisa ku kategorikan ke manga favorit sih. Aduh. Ya memang favorit, cuman nggak dibandingkan favorit yang lain itu nggak cocok aja gitu loh. Iya. Ya gue paham. Cuman selain itu, lu dulu deh. Gue sambil mikir jawaban nih. Selain Oyasumi Punpun, gue demen apa ya? Lu kalau Selain Oyasumi Punpun itu favoritku ini sih Kingdom. nggak tahu kayak itu. Tentang apa itu? Itu tentang pendiri dinasti Qin di Cina. Oh, cerita tentang Cina ya. Gue soalnya kalau jadi- misalnya histori tentang Cina, gue agak nggak terlalu demen sih. Makanya gue nggak mengulik-ngulik tentang itu. Tapi gimana? Gitu. Kingdom itu tentang ini sih Warring State era, jadi ceritanya lu Warring ngikutin gimana dia struggle dia waktu pertama jadi raja gitu loh, terus gimana dia nge-conquer menguasai kerajaan-kerajaan lain gitu. Yang lu demen apa nih? Yang lu demen apa ya? Politiknya kah? Iya, politik aku suka. Oh ya, lu suka politik ya. Lu kalau misalnya Iya. gue nggak salah, lu juga pernah pengen buat komik manga tentang itu ya, komik tentang politik juga ya, gue nggak salah ya. Gue Ya, politik historical gitu kan. politik historical juga ya. Lu dulu pernah pengen buat komik itu juga. Gue inget nih, kalau misalnya gue sebut manga selain Oyasumi Punpun, mungkin aku bakal balik lagi. Tadi kan anime favoritku kan SAO, manganya juga SAO. SAO progresif. Itu yang lain kayak enggak, Pak. Gue beneran suka Encrat, Pak. Jadi yang SAO progresif itu cerita tentang Kirito sama Asuna di Encrat. Jadi mulai dari lantai 1. ya kan tadi kan SAO kan udah ngambil spot anime gitu loh. Beda, tapi progresif ceritanya beda. Ya bodo amat, Pik, yang lain kayak Pik. Ada nggak selain itu, Pik? Nggak ada, Bah. Jadi cuman yang bener-bener ku save sampai ku cari PDF-nya itu cuma Oyasumi Punpun sama progresif. Jadi cuma dua itu yang gue bisa baca kapanpun offline. Cuma dua itu. Aku ini sih Hunter x Hunter. Oh, Berserk juga aku suka. Berserk ya. Berserk, Hunter x Hunter. Apa sih kalau manga yang aku suka, yang aku ikutin sampai sekarang gitu. Kok tiba-tiba ngeblank ya nama judul manga. Kalau misalnya lu sebut sekarang sih gue coba jawab itu doang.
Nah, kalau genre gimana, Pik? Lu suka apa, Pik? Genre Terserah anime atau manga gitu. Genre gue masih basic bah. Gue suka drama. Gue suka slice of life sama drama. Oh, bagi yang nggak tahu, gue suka banget tentang percintaan. Gue suka banget mengulik perasaan antara orang dengan orang. Jadi kalau misalnya gue kan juga tukang nulis nih. Semua tulisanku itu tentang percintaan semua, Bang. emang agak cheesy ya, emang agak cuman gue demen juga. Semua genre itu valid tuh. Iya, gak bisa. Oh, ini gue lebih baik gara-gara genre gue ini. Emang gak bisa sih. Itu kan emang apa itu ya? Ya, kan yang menentukan itu kan kualitas tulisannya sendiri. Ya. Iya, gue nyambung lagi ya. Masing-masing. Nah, gue nyambung lagi. Sebenarnya gue suka dari SAO itu selain tentang isekai, itu mungkin juga anime isekai pertamaku juga ya. Tapi selain tentang isekainya, gue emang suka hubungan antara Kirito dan Suna, terutama yang ada di saat zaman saya itu tuh. Gue demen banget. Banyak hubungan yang lebih bagus di anime lain. Enggak ya, soalnya zaman saya itu kan apa ya? Itu isekaiku pertama, dan itu kan tentang berbeda dimensi loh. Jadi terutama kan lagu endingnya kan tentang cerita kalau misalkan cerita ini tuh kalau misalkan mimpi itu gak apa-apa asal aku bersama denganmu. Itu kan saat itu sangat impact banget sama aku. Itu sih. Ya balik lagi ke SAO ya, sialan. SAO match banget gue. Masalahnya itu SAO, seromantisnya Asuna Kirito, ya Kirito harus ada obligasi terhadap haremnya. Iya sih, gue benci. Ini romansnya dibuang juga, nggak guna jadinya. Iya sih, gue juga benci haremnya di SAO, apalagi di Lazy Season ini lebih kerasa, benci juga. Iya makanya. Dikit-dikit Kirito senpai. Sakitnya scene episode 16 itu. 16 nih. Ya, episode berapa sih yang di danau itu? Oh, di danau tuh 10-an kayaknya, 10-an. 10 ya. Oh iya. 13 tuh udah pindah ke itu, ke dunia nyata, Kalau gimana, Man? Genre yang lu temen apa? Politik kah? Aku kalau genre sih yang ku prioritaskan sih itu politik sama historical, historical aku suka. Cuman karena genre ini jarang banget jarang memang. Dan kalau ada pun jarang ada yang bagus. Kayak season ini susahnya juga, iya akhir-akhir ini kayak malah hampir gak ada ya yang tentang politik malah. Iya sih, kalau misalnya aku pikir-pikir lagi. Jadi aku ya hampir semua genre sih bisa nikmatin. Kecuali apa ya, belakangan ini aku benci harem belakangan ini. Gue juga benci, cuman ya. Iya sebenarnya nggak masalah, harem itu nggak masalah, cuman belakangan ini harem itu kebanyakan males banget, nggak ada kreativitasnya gitu loh. Jadi kayak template gitu ya. Template banget, apalagi karakternya ceweknya kayak kalau lu ngeliat itu kayak aku udah pernah lihat ini 500 kali. Iya sih, gue paham. Ada yang mau dibicarain lagi kan nih, Man, dirimu, kesan-kesan gitu, atau apakah Anda menyesal menjadi seorang wibu? Dibilang menyesal sih, karena sudah takdir apa boleh buat. Kalau gue gue menyesal waktu gue SMA sama awal kuliah. Gue nyesel karena sejak awal-awal jadi wibu gue benar-benar kayak no lab, kayak beneran cuma di rumah nonton anime, main game. Cuman ya mulai kesini udah mulai agak sadar sih gimana caranya menjadi wibu yang normal dan berkontribusi di masyarakat. Mungkin bisa dibilang. Itu kan bukan karena jadi wibu. Iya, cuman maksudnya saat awal-awal jadi wibu, kayak 4 tahun pertama kali jadi wibu gitu, kayak itu kayak ngerubah sifat aja. Nggak tahu kalian ngerasain apa enggak, tapi bagiku itu ada impactnya aja. Awal-awal jadi wibu itu langsung kayak nerdy mungkin bisa dibilang, kayak nerd. Tapi itu sih lebih karena karena
agak karena susah nyari yang relatable aja sih. Ya. Ya kalau menurutku ya, karena ngobrol sama apa agak susah nyambung sama apa sama Oh iya benar-benar. orang normal gitu Ya, loh, ya, sama ya, yang benar. biasa agak susah nyambung. Jadi Benar. bukan ya, Ya, benar-benar. Ya mungkin itu sih benar. kalau kalau udah bisa, misalnya kalau udah bisa nemu orang yang cocok kan, ya tetap aja keluar gitu kan. Kalau ketemu teman yang pas. Iya benar-benar. Oke, tadi obrolannya yang lumayan kemana-mana ya. Semoga obrolan ini bisa menemani malam kalian yang sepi dan hampa. Sebelum nutup cuman apa ya, expect episode kedepannya juga kayak gini kan. Jadi intinya sih sebenarnya alasan buat kita berdua ngobrol gitu. Ngobrol. Ya jadi emang formatnya kayak gitu, tidak terlalu ini. Bahkan kalau misalnya kita sebenarnya kadang kita keluar topik ya. Sebenarnya kalau misalnya kita emang di luar rekaman ya kita ngobrol kayak gini sama. Iya. Cuma ini di rekaman. Kayak ngobrol kayak ngobrolan kita biasa. Iya, ngobrol biasa. Benar. Ya kayak pada umumnya. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton podcast ini. Kalau bisa sih ya nggak maksa kok, tapi klik like, share, dan subscribe dong ke Jajah Pangan Channel. Sekali lagi nggak maksa, cuman boleh lah. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau ada anime yang kami sebut terus pengen tahu, komen aja silakan. Komen aja, ntar kita bisa ngasih linknya mungkin ya di Animalist gitu. Ya, mungkin ngasih link. Ya itu aja. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Arigatou gozaimasu. Jamatane. Ja.